Aulia Damayanti dengan NIM 24210048. Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Pendidikan Bahasa, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi. Di video kali ini, saya akan menyampaikan hasil keterampilan menyimak saya mengenai ceramah Ustazah Oki Setiadewi yang berjudul Motivasi Penting untuk Remaja. Saudara-saudara sekalian, remaja saat ini seringkali mengharapkan masuk surga tapi tanpa amal soleh. Bagaimana bisa? Di usia muda ini, justru saatnya kita banyak beramal soleh, karena masa muda ini adalah masa di mana engkau sehat, engkau kuat, engkau mampu berpikir baik. Justru masa muda ini jangan disia-siakan. Setiap manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi dengan tujuan yang mulia, yaitu menjadi hamba yang bertakwa dan khalifah di bumi. Dengan memahami tujuan hidup ini, kita sebagai remaja dapat menjalani kehidupan dengan arah yang jelas dan tidak mudah terpengaruh oleh hal-hal negatif. Betapa banyak orang-orang yang menua yang kemudian mereka menyesal. Menyesal kenapa di masa muda mereka tidak beramal soleh. Itulah manusia. Banyak yang terbuai oleh kenikmatan masa muda, kenikmatan sehat, sehingga ia lalai. Padahal, setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya nanti akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah At-Takasur ayat 8, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Kemudian kamu pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kamu megah-megahkan. Ayat ini mengingatkan manusia bahwa pada hari kiamat mereka akan dimintai pertanggungjawaban atas segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama di dunia. Kenikmatan tersebut mencakup segala hal yang digunakan manusia, baik berupa nikmat harta, nikmat waktu, maupun kesehatan. Ada ungkapan, waktu adalah nafas yang tak mungkin kembali. Maka sadarilah mengenai hakikat waktu, bahwa waktu sangat berharga. Waktu yang telah berlalu itu tidak mungkin kembali lagi. Di satu sisi, waktu juga seperti pedang. Imam Syafi'i pernah mendapatkan pelajaran dari seorang sufi. Seorang sufi itu menasihati Imam Syafi'i seperti ini kalimatnya. Ketahuilah bahwa waktu laksana pedang. Jika engkau tidak menggunakannya, justru ia yang akan menebasmu. Dan dirimu, jika tidak disibukkan dengan hal kebaikan, pasti engkau akan disibukkan dengan hal yang sia-sia. Jadi, wajar ketika kita sekarang sering melihat remaja yang sibuk bermaksiat, sibuk melakukan hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebab mereka tidak disibukkan oleh amal-amal baik. Adapun perkataan Hasan Al-Basri, beliau berkata, di antara tanda Allah berpaling dari seorang hamba adalah Allah menjadikannya sibuk dalam hal yang sia-sia, sebagai tanda Allah menelantarkannya. Dan kita lihat pada zaman sekarang ini, banyak orang yang menyia-nyiakan waktunya, menyia-nyiakan umurnya dengan hal yang sia-sia. Kebanyakan melakukan maksiat, lalai dari ketaatan dan ibadah kepada Allah, gemar melakukan hal yang tidak bermanfaat. Padahal kehidupan dunia ini sangatlah singkat. Ungkapan Ibnu Qayyim rahimahullah, jika waktu dihabiskan hanya untuk hal-hal yang membuat lalai, misalnya sekedar menghaburkan syahwat atau hawa nafsu, banyak melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, kata Ibnu Qayyim, maka sesungguhnya kematian lebih layak darinya. Mengapa demikian? Karena menyia-nyiakan waktu berarti memutuskanmu dari mengingat Allah dan negeri akhirat. Sedangkan kematian hanya memutuskanmu dari dunia dan penghuninya. Jadi, apakah tujuan engkau hidup di dunia ini? Apakah untuk melakukan maksiat? Atau hal-hal yang dibenci oleh Allah? Atau hidup hanya untuk memuaskan diri? Ingat bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tujuan. Dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah kepadaku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan hanya di usia senja. Beribadah kepada Allah itu di sepanjang usia, baik dari usia muda maupun usia senja.
apalagi usia muda. Kata Rasulullah, akan ada 7 golongan yang mendapat perlindungan di padang mahsyar. Salah satunya adalah anak muda yang tumbuh dalam ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.